Satu hati lebih mahal daripada senyuman, satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Panggilan ayah dari anak-anak ketika si buruh pulang dari pekerjaannya adalah obat duka dari dampratan majikan di kantor. Suara ayah dari anak-anak yang berdiri di pintu, itulah yang menyebabkan telinga menjadi tebal. Walaupun gaji kecil, suara ayah dari anak-anak itulah urat tunggang dan pucuk bulat bagi peri penghidupan manusia. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan dan duri penghidupan. Kenal akan keindahan dan sanggup menyatakan keindahan itu kepada orang lain adalah bahagia. Hanya penumpahan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Bertaubat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuhan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuhan juga harus dengar kata hati Tuhan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuhan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan. Oleh karena itu, tidak keterlaluan jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Positif bukan negatif, aktif bukan pasif. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Riwayat lama tutuplah sudah sekarang, buka lembaran baru, baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Waktu pagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Nafsu yang menyebabkan marah dan dengki. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan
Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Bangunlah kekasihku, umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah dahulu bersamaan nasib jadi kenangan. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang.